Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan pembukaan Briling ini ya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan nama Briling kalian di sini, kemudian menambahkan titnya di sini dan juga mid kalian di sini ya. Tit mid mesin kalian yang BRI ya, dan keagenan nomor keagenan kalian. Nah, misalkan kalian di sini sudah diisi saldo dan juga cashnya. Anggaplah saldonya sekian, yang mana totalnya sekian, kemudian cashnya totalnya sekian. Nah, sudah. Nah, ketika ditotalkan ini sudah otomatis aset paginya sekian. Segini nih, ini aset paginya ya. Nah, ketika kalian misalkan ada nasabah yang ikut transaksi, nah misalkan anggaplah transaksi BRI, nah ke Yani itu 15 juta misalkan ya transfernya. Nah, di sini langsung otomatis tuh. Di sini mengurangi, cashnya nambah tuh. Oke, kita hapus ya. Ini asalnya 142.000 ya, yang ini ya. Nah, yang ini. Kemudian ada yang TF 15 juta ke BRI Yani. Tuh kan otomatis nambah sendiri nih cashnya. Kemudian saldonya berkurang. Coba dilihat lagi ya. Ini 157. Kemudian ini 142 cashnya. Saldonya 157 juta. Kemudian ada yang transfer 15 juta. Tuh, otomatis saldonya berkurang, cashnya nambah. Nah, adminnya berapa? Anggaplah di sana 60.000. Coba lihat di sini ya. Ini pagi asetnya sekian ya, 300 juta ya. Kemudian ditambah admin transfer 15 juta. Oh, otomatis di sini nambah. Di sini asetnya nambah, di sini fee-nya nambah. Di sini jumlah transaksinya. Nah, jadi di sini muncul transfer baru satu. Nah, kemudian anggaplah ada yang ambil nih, ambil ya. Ambil berapa? Misalkan ambil, terus saldonya itu dimasukkan ke rekening BRI berapa? Anggaplah 100 juta gitu kan, 100 juta. Nah, kan otomatis di sini cashnya berkurang tuh kan. Tadi kan 157. Karena ada yang ambil, sekarang otomatis mengurangi jadi sisa cashnya 57 juta. Kemudian sisa saldonya 242 juta. Nah, jadi dengan adanya sistem ini, kemudian misalkan anggaplah 100 juta, adminnya berapa? 1 juta misalkan ya. Bisa tuh. Jadi otomatis aset kalian itu udah ada 1.060.000 atau keuntungannya ada 1.060.000. Oh, kan? Jumlah transaksinya baru 2, kemudian pengambilannya baru 1 tunai, kemudian transfernya baru 1 gitu ya. Nah, dengan itu kan enak cuy. Nah, kemudian jika kalian ingin menggeserkan saldo, bisa. Gampang sekali. Caranya bagaimana? Di sini tulis geser. Kemudian pastikan ininya 0 karena biar asetnya tidak nambah. Kemudian geser dari mana nih permata? Permata kemana nih gesernya? Anggaplah mau geser ya 5 juta lah gitu. Kemana? Misalkan ke next misalnya 5 juta. Langsung otomatis di sini nambah. Jadi hanya menggeserkan dari sini ke sini. Tuh kan, yang permata saldonya berkurang 5 juta, yang next saldonya nambah 5 juta. Kemudian ininya otomatis saldo dan cashnya ganti gitu kan. Jadi dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu membuat para agen itu tidak usah selalu mengecek saldo satu-satu. Aduh, ini saldo sisa berapa? Aduh, cash ini sisa berapa? Ini sudah ada cashnya. Jadi enak, simple coy. Jadi dengan adanya ini, kalian kalau ada yang TF besar, ambil besar, nggak usah cek satu-satu saldo dan cashnya, tinggal langsung lihat di sini ya. Simple dan mudah sekali. Nah, bagaimana dengan cara ini? Oh iya, saya lupa. Kalau misalkan geser itu kan masukinnya 0 karena nggak ada admin jasanya, fee-nya.
Nah, masuknya nanti ke OVB di sini. Jadi geser saldonya baru 1 nih. Kemudian tarik tunainya baru 2, transfernya baru 2. Gitu ya. Kenapa tunainya 2? Soalnya ini kan geser tadi, geser-geser gitu. Jadi masuknya ke sini. Tapi yang penting lihatnya dari sini aja, jumlah transaksinya ya. Tapi saya yakin lah kalian mah jarang geser-geser saldo kayak gini. Pasti saldonya besar-besar. Nah, itu ya. Terus yang kedua, kalau kalian nanya, ini gimana sih? Kok saldonya udah ada kayak gini? Nah, cara ngisinya di sini, coy. Nah, misalkan kalian itu di sana hari apa nih? Hari Kamis. Isi aja hari Kamis langsung di sini. Misalkan saldo kalian Permata berapa? Terus misalkan Next berapa? BRI berapa? BCA berapa? Mesin BRI berapa? 002 berapa? Mandiri, BNI, Tokped, Hana, uang cashnya berapa? Udah diisi di sini. Nanti totalnya ada di sini nih, di atas dan di bawah ya. Kemudian kalau udah diisi, nanti kalian tinggal masukin datanya aja ke sini. Yang TF, yang ambil, yang geser saldo misalkan, atau tuker cash atau tuker saldo, tulis aja adminnya 0 kalau tuker cash saldo gitu ya. Kemudian itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, misalkan tadi kan udah dijelasin cara penggunaannya. Nah, misalkan pagi ini 300 juta nih coy. Oke, 300 juta. Kemudian di sininya, oh, pas sore itu keuntungannya totalnya jadi segini, 301 juta 60 ribu. Tulis di sini 301 juta 60 ribu. Tuh, berarti keuntungan Anda cuannya 1.060.000. Nah, misalkan kalian punya pengeluaran, tulis aja di sini pengeluarannya. Misalnya beli capcay 500.000 misalkan, atau kan ini bayar wifi misalkan, kebutuhan kalian 1 juta, tulis aja pengeluarannya di sini, simple. Nah, terus kalau misalkan kalian isi ini terus, nah nanti muncul di sini fee seminggu pertama berapa. Nah, di sini nanti muncul fee minggu pertama. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 7 nanti fee-nya muncul di sini. Anda mendapatkan keuntungan berapa sih selama 7 hari atau seminggu atau minggu pertama. Nah, ini. Tapi kalau Anda terus ngisi sampai tanggal sekian, misalnya tanggal 31 ya, ini kan pasti muncul di sini fee-nya nih, totalnya. Nih, kita coba ya. Kita isi terus. Tuh. Jadi kelihatan tuh. Jadi minggu pertama Anda mendapatkan 7.420. Minggu kedua juga sama. Minggu ketiga cuannya sama. Minggu keempat cuannya sama. Nah, jadi di total Anda selama sebulan mendapatkan sekian. Tuh kan simple coy. Jadi langsung coy, keuntungannya bisa dilihat langsung. Kemudian nama briling Anda bisa ditempatkan di sini. Di sini juga di titmitnya ganti oleh titmit mesin agen Anda gitu kan. Kita ganti misalkan ke bulan Agustus gitu ya. Kita coba pencet 1 ini. Oh, otomatis coy. Jadi ketika misalkan di sana bulannya bulan apa gitu kan, langsung otomatis ganti sendiri bulannya coy. Karena kalau tanggal 1 sampai tanggal 31-nya itu udah pasti netep ya, biar enak lah kalian ingetnya. Terus bulannya udah otomatis. Jadi ini enak coy. Dipakainya juga untuk harian enak. Jadi datanya pasti terukur. Jadi kalau kalian pakai karyawan, pakai siapa, terukur ini. Dapatnya sekian, pengeluarannya sekian. Enak ya. Oke, misalkan gini ya. Ketika Anda ini pas hitungan pagi udah diisi nih, misalkan di sana hari apa, Anda bukanya hari Kamis ya, pada saat itu hari Kamis isi oleh Anda nih kayak tadi yang sudah saya jelaskan, bla 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 bla, saldo bank ini isi. Nah udah, nah kemudian udah ada transaksi bla 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 bla, udah nambah fee nya ini itu. Nah
teng, langsung ketika Anda mau nutup nih, misalkan Anda nutupnya jam 8 jam 9 malam. Nah, otomatis kan ini udah netep, pelanggan udah nggak muncul lagi, nggak datang lagi. Nah, langsung masukkan saldo sorenya atau malamnya ke sini. Misalkan di sini Permata sisa saldonya yang udah kepake 48.875, langsung isi di sini 48.875. Kemudian nextnya 5.009.000, tulis. Kemudian di sini ada 100.306, tulis di sini langsung. Nah, udah di sini set. Nah, otomatis nanti langsung isi total pakai kalkulator. Nah, di sini langsung tulis di sini bagian sorenya. Oh, segini. Kan ini udah ada nih totalannya di sini nih, asetnya nih. Ya. Jadi kalau misalkan di sini udah sesuai saldo dimasukin ke sini, pasti saldonya sama seperti ini. Jadi Anda mau dihitung lagi pakai kalkulator boleh, atau langsung lihat dari sini boleh. Langsung isi di sini 301.060. Oh, ternyata ketika dimasukkan itu Anda dapat untung 1.060. Oh, kemudian pengeluaran Anda itu tinggal tulis di sini. Oh, oke. Nah, ketika Anda udah tulis perharinya, paginya berapa, sorenya berapa, paginya sore, malamnya berapa. Nah, nanti Anda akan mendapatkan fee selama seminggu sekian, kemudian minggu kedua sekian, minggu ketiga sekian, minggu keempat sekian, dan ketika dihitung selama sebulan Anda mendapatkan sekian, ya. Sangat mudah sekali, ya. Nah, gunanya ini untuk mengetahui biar Anda nggak usah selalu cek saldo, cek cash, udah pasti sama gitu, ya. Jika ada pertanyaan atau apa, tinggal tulis di kolom komentar atau bisa hubungi ke WA saya, ya, untuk pembelian Excel ini. Oke. Oke, nah ini bagian kelima, ya. Nah, di bagian kelima ini saya akan menjelaskan tentang konsep berupa ini nih. Anda bisa menulis siapa saja yang hutang, dan juga Anda memberi hutang kepada siapa saja. Misalkan Abah Enok, misalkan Anda jadi ke Abah Enok itu Anda hutang berapa? Misalkan tulis 2 juta, tulis di sini 2 juta. Misalkan kemudian Anda memberi hutang ke siapa? Misalkan ke Badek misalkan, ya, 5 juta, tulis di sini 5 juta. Jadi Anda itu bisa mengetahui Anda memberi hutang ke siapa dan Anda punya hutang ke siapa dan nominalnya. Nah, kemudian ketika Anda telah mendapatkan fee sebulan, nah, Anda masukkan saja di sini, anggaplah sesuai itu, ya, 32.860. Nah, Anda bisa mengetahui di sini, ya, sebaiknya ya dipakai, tapi nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi, nah, dari pendapatan dari pendapatan Anda selama sebulan ini, Anda 10%-nya itu berupa 3.286 bisa sedekah ke saudara, bla 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 bla, dan kemudian 20%-nya buat nabung, kemudian 30%-nya buat cicilan jika Anda punya, kemudian 40%-nya untuk kebutuhan pribadi. Nah, sisanya program tahunan, bolehlah Anda mengisi buat apa aja boleh. Nanti saya ini bukalah. Nah, jika ada pertanyaan atau ingin request diubah mananya, dihilangin apanya, bisa tinggal hubungi saya di komentar atau di WA, ya. Oke, sekarang bagian ke-6. Nah, di sini saya menjelaskan penggunaan aksesoris ini, ya. Ini kan yang 10 ini nama bank. Nah, ini beda sendiri, namanya aksesoris. Nah, jika Anda menjual seperti sembako, ATK atau apa aja, Anda bisa masukkan barang ke sini. Jadi misalkan ada yang beli lampu, ya. Lampu 2 watt misalkan, harga 2 watt berapa? 25.000. Nah, langsung muncul di sini. Nah, ini untuk mengetahui Anda itu selama menunggu atau jaga di toko,
penjualan barang Anda itu berapa. Nah, ini bisa dimasukkan sekalian ke sini. Jadi untuk mengetahui keuntungan dan modal atau omset Anda. Oke. Nah, misalkan buku yang 58 lembar. Tulis di sini bisa. Harganya berapa? Anggaplah 6.000. Tuh, otomatis nambah sendiri ya. Nah, sangat enak untuk Anda yang juga jualan barang. Oke, di sini bagian ke-7. Nah, di bagian ke-7 ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menghapus ini. Jadi nggak usah satu-satu kayak gini. Aduh, kelamaan ini bro. Tapi Anda cukup melakukan klik kiri pada mouse, kemudian digeser, set. Kemudian klik kanan, langsung clear konten. Nah, seperti itu ya. 2 klik langsung beres semuanya ya. Jika ada pertanyaan atau ingin request diubah mananya, dihilangin apanya, bisa tinggal hubungi saya di komentar atau di WA ya.